Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil. Saya dari kelas 5 atau E dengan NIM 2003015011112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang kemungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari berbagai masalah kesehatan, berbagai akibat dari hubungan interaksi antara penyebab sakit yang timbul akibat adanya perubahan lingkungan dengan masyarakat, serta menerapkan upaya pencegahan gangguan kesehatan yang ditimbulkannya. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu faktor biologis. Agen biologis penyakit terdiri dari virus, rickettsia, bakteri, jamur, helminthes, parasit yang menginfeksi manusia melalui air yang tercemar, udara, makanan, atau tanah. Misalnya, nyamuk Aegypti dan Anopheles adalah faktor penyebab demam berdarah dan malaria. Yang kedua yaitu faktor fisik, berdampak langsung terhadap kesehatan, seperti radiasi, ionasi, abses, dan vibrasi. Yang ketiga yaitu sosial ekonomi. Jumlah penduduk semakin tinggi penyebab sistem sanitasi semakin buruk. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu perumahan. Yang kedua pembuangan kotoran manusia atau biasa disebut dengan tinja. Yang ketiga yaitu penyediaan air bersih. Yang keempat membuang sampah. Yang kelima pembuangan limbah. Yang keenam kandang ternak dan sebagainya. 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. 1. Penyediaan air minum. 2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencernaan tanah yang ekstra manusia. Yang keenam yaitu hygiene makanan, termasuk hygiene susu. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. Yang 10, pengendalian kebisingan. Yang ke-11, pencemaran dan pemukiman. Yang ke-12, aspek keseling dan transformasi udara. Yang ke-13, perencanaan daerah dan perkotaan. Yang ke-14 yaitu pencegahan kecelakaan. Yang ke-15, rekreasi umum dan pariwisata. Yang ke-16, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi, wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir yaitu tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Masalah kesehatan di Indonesia. Yang pertama, air bersih. Yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Yang ketiga, kesehatan pemukiman. Yang keempat, pembuangan sampah. Yang kelima, serangga dan binatang pengganggu. Yang keempat, makanan dan minuman. Yang pertama itu air bersih. Syarat air minum. Yang pertama syarat fisik, bening, tidak berasa, tidak berbau, suhu di bawah suhu luar. Yang kedua itu syarat bakteriologis, bebas bakteri patogen, pemeriksaan lab dari 1000 cc air terdapat kurang 4 bakteri E. coli. Syarat kimia, kandungan mineral yang sesuai, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Pembuangan sampah dan air limbah. Penyimpanan. 1. M3 mudah dibersihkan, tidak mudah rusak, tertutup. Pengumpulan. Perorangan pemerintah swasta. Pembuangan landfill, individual incineration, incinerator khusus, pulverization, composting, recycling, hog feeding. Kesehatan pemukiman. Syarat rumah sehat,
Yang pertama yaitu bahan bangunan, yang kedua ventilasi, yang keempat sumber cahaya, yang kelima luas bangunan rumah, yang terakhir yaitu fasilitas penduduk. Pembuangan kotoran atau tinja. Syarat jamban sehat: tidak mengotori pemukiman tanah sekitar jamban, tidak mengotori air permukaan sekitarnya, tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa, tidak menimbulkan bau, tidak digunakan dan dipelihara. Mudah digunakan dan dipelihara, sederhana desainnya, mudah, murah, dapat diterima oleh pemakainya. Lingkungan sekolah. Tujuan: PBM lancar, rasa tentram, rasa memiliki sikap positif, upaya-upaya, pembersihan dan pemeliharaan ruang kelas, pembersihan dan pemeliharaan halaman, kamar mandi, dan sumber air bersih. Prinsip pembinaan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.